crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang trigonometri ya. Kali ini sudah sampai ke fungsi trigonometri. Sebelum kita ke fungsi ya, saya ingatkan kembali tentang lingkaran satuan ini. Ini ada lingkaran yang jari-jarinya satu satuan. Ini ada sebuah titik P di sini ya. Dengan titik P adalah X, Y. Jadi OP aksen untuk X, kemudian PP aksen adalah Y. Untuk sin alfa, sin rumusnya apa ya? Depan bagi miring ya. Berarti Y bagi 1. Atau Y saja. Berarti sin alfa sama dengan Y. Kemudian cos alfa sama dengan samping bagi miring ya. Berarti X bagi 1. Atau X saja. Untuk tangan alfa, pan bagi samping ya, desa, berarti Y per X. Bisa juga diperoleh dari sin per cos, sama saja ya. Oke, ketiga konsep ini akan kita gunakan untuk mencari nilai-nilai fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah sampai ini, bahwa cos alfa sama dengan X, sin alfa sama dengan Y, dan tangan alfa sama dengan Y per X ya. Saya sudah menyiapkan tabel ini ya. Alfanya adalah 0, 30, 45 dan seterusnya ya, sampai 360 derajat. Kita akan mengisi semuanya di sini ya, menggunakan lingkaran satuan ini. Yang pertama untuk sudut 0. Perhatikan ini sudut 0. Ini kan X ya. X-nya 1, Y-nya 0. X itu kan cos ya. Nah, berarti cos 0 adalah 1. Sin 0 adalah 0. Ya, seperti itu ya. Tangan 0 adalah Y per X. 0 per 1. Berarti berapa? 0. Nah, seperti itu caranya. Untuk sudut berikutnya, sudut 30 derajat. Perhatikan, untuk 30 derajat, ini X-nya, ini Y-nya. Ya. Ini panjangnya adalah setengah akar 3, ini setengah ya. Sudah dibuktikan di sudut istimewa. Berarti ini adalah cos ya. Ini adalah sin. Sinnya setengah, cosnya adalah setengah akar 3. Tangannya adalah Y per X ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Ketemunya adalah sepertiga akar 3. Nah, seperti itu. Untuk 45 bagaimana? Sama juga caranya. 45 berarti seperti ini ya. Ini panjangnya sama dengan ini. Setengah akar 2, setengah akar 2. Berarti X-nya setengah akar 2, Y-nya setengah akar 2. Sin-nya setengah akar 2, cos-nya juga setengah akar 2. Ini setengah akar 2. Cos-nya juga sama ya, setengah akar 2. Tangannya bagaimana? Y per X. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 berarti 1. Nah, seperti itu. Untuk sudut 60 derajat sekarang. Ternyata titiknya adalah setengah koma setengah akar 3 kan? Berarti ini adalah cos, ini adalah sin ya. Sinnya setengah akar 3. Cosnya adalah setengah. Tangannya adalah setengah akar 3 bagi setengah, akar 3 saja. Seperti itu. Untuk 90. Titiknya 0,1. Berarti ini adalah cos, ini sin ya. Sinnya 1, cosnya 0. Tangan 1 bagi 0. Tidak terdefinisi ya, tidak ada. Dan seterusnya seperti itu. Ya, untuk sudut 120 misalkan. Ini berarti X-nya adalah min setengah. X-nya min setengah berarti cos-nya min setengah. Y-nya setengah akar 3. Berarti sin-nya setengah akar 3. Ini setengah akar 3. Ini negatif setengah. Tangannya bagaimana? Berarti min akar 3. Y per X ya. Untuk 135. Berarti di sini. Ini adalah sin ya, setengah akar 2, ini cos. Min setengah akar 2. Setengah akar 2 ini sinnya,
cosnya min setengah akar 2. Tangannya bagaimana? Dibagi saja, ketemunya min 1 ya. Nah, sin per cos. Untuk 150, berarti sin ini ya, setengah, positif. Cosnya negatif setengah akar 3. Tangannya negatif sepertiga akar 3. Untuk sudut 180, ini berarti titiknya negatif 1,0. Artinya sinnya 0, cosnya negatif 1. Sinnya 0, cosnya negatif 1. Tangannya berarti 0. Untuk 210 sebelah sini, ini berarti sin ya, negatif. Cosnya juga negatif. Berarti min setengah sinnya. Cosnya min setengah akar 3. Tangannya dibagi saja. Berarti sepertiga akar 3 ya. Positif ya. Negatif dibagi negatif, positif. Untuk 225 sini ya. Sinnya negatif, cosnya juga negatif. Negatif setengah akar 2. Negatif setengah akar 2. Tangannya positif 1 ya. Untuk sudut 240 derajat, ini berarti ini sinnya min setengah akar 3, ini cosnya min setengah. Min setengah akar 3, min setengah. Tangannya positif ya. Kuadran ketiga positif semua, akar 3. Untuk 270 di sini ya. Berarti titiknya adalah 0, negatif 1 ke bawah ya. 0-nya adalah cosinus, negatif 1 adalah sinusnya. Ini berarti negatif 1 di sini, ini 0. Tangannya tidak ada, tidak didefinisikan. Untuk sudut 300 derajat, berarti sinusnya ini ya, min setengah akar 3, cosinusnya setengah. Ini min setengah akar 3, cosinusnya positif ya, kuadran 4, setengah. Tangannya bagaimana? Negatif. Negatif akar 3. Dibagi soalnya ya. Untuk 315, sinnya negatif ini ya, setengah akar 2, cosnya positif setengah akar 2. Negatif setengah akar 2, positif setengah akar 2. Tangannya dibagi saja, ketemunya negatif 1 ya. Untuk 330 derajat, sinusnya negatif, min setengah ini, cosinusnya positif, setengah akar 3. Ini min setengah, ini setengah akar 3. Tangannya adalah min sepertiga akar 3. Untuk 360 derajat, sama dengan sudut 0 ini ya. Berarti 0, 1, 0, sama. Nah, dari tabel ini ya, akan kita buat sebuah grafik. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari sinus, nanti cosinus, kemudian baru tangan. Nah, jadi ini harus paham ya, dihafalkan ya. Nah, cara menghafalkannya bagaimana ya tadi? Bisa pakai lingkaran satuan ini. Oke, kita akan masuk ke fungsi yang pertama, yaitu grafik fungsi Y sama dengan sin X. Ya, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menggambar grafik fungsi sinus ya, yaitu Y sama dengan sin X. Ini dia yang akan kita gambar. Y sama dengan sin X. Pertama kita isi tabel ini dulu ya, dengan tadi itu hasil pengisian sebelumnya. Untuk sinus antara 0 sampai 360, sin 0, 0, 30, setengah gitu ya, diisi semua. Ini nilainya. Kemudian hasil ini kita masukkan ke grafik. Contoh nih, untuk X0, maka sin X berarti sin 0 ya, 0 berarti di sini. Kemudian sin 30, ternyata sin X ya, sin 30 adalah setengah. Berarti nanti ketemu di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Sini. Untuk sin 45 nggak usah sementara. Kita langsung loncat ke 60 ya. Biar selisihnya tetap 30, 30 ya. Sin 60. Berarti setengah akar 3. Berarti ini ke atas. Ini setengah akar 3 sekitar sini ya. Kita hubungkan. Setengah akar 3 di mana? Nah, sini ya. Kemudian untuk sin 90, hasilnya 1.
ke atas besar 1 satuan ya. Untuk 120 setengah akar 3. Berarti nanti ke sini nih ya. Nah, di sini. Untuk 135 nggak usah, langsung ke 150. Untuk 150 berarti setengah ya. Ke atas sedikit ini. Ya, di sini. Kemudian untuk 180 0 di sini berarti. Untuk 210 negatif setengah. Ke bawah nih ya, negatif ya. Sekitar sini lah. Ya, sini. Untuk 240 langsung ya, loncat ya. Selisih 30. 240 berarti setengah akar 3 negatif ya. Bawah berarti sini. Ya, sini. Untuk 270 negatif 1. Ya, di sini. Untuk 300 negatif setengah akar 3. Lurusnya ini nanti. Ya, di sini. Untuk 330 negatif setengah. Lurusnya ini nanti ya. Ya, di sini. Untuk 360 0. Kemudian masing-masing titik ini ya, kita hubungkan dengan sebuah kurva mulus. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan sin X. Dari grafik ini diperoleh apa? Bahwa nilai maksimalnya, maksimal ya, nilai maksimal berapa ini? Y-nya? Nah, kelihatan ini 1 ya, paling tinggi ya. Dari sini juga 1 ini. Paling tinggi 1. Adalah 1. Nilai minimal paling bawah ini berapa? Negatif 1. Ini ya. Negatif 1. Kemudian amplitudo ya. Amplitudo itu seperti ini tingginya ya. Nah, berapa ini tingginya? 1 ya. Nah, 1 berarti tinggi gelombang lah ya. Namanya amplitudo. Kemudian ada periode ya. Ada periode. Periode itu yang ditempuh oleh satu gelombang ya. Satu gunung, satu lembah. Nah, seperti ini. Berapa periodenya? 360 ya. Jadi untuk menempuh satu gunung, satu lembah diperlukan 360 derajat. Ini namanya periode. 360 derajat. Atau 2pi radian. Kalau pakai radian ya, 2pi radian. Nah, seperti itu. Kita bisa modif nih grafiknya dengan mengganti nilai X-nya mungkin ya, dan seterusnya. Coba kita lihat contoh kedua. Ini grafiknya Y sama dengan 2 sin X ya. Tadi kan sin X saja. Sekarang Y sama dengan 2 sin X. Apa bedanya, Pak? Nah, sin X kan tadi hasilnya ini nih, 0, setengah, dan seterusnya ya. Sekarang 2 sin X, berarti ini kalikan 2 dong. Nah, kan 2 sin X. Contoh ini. Kalau X-nya sama dengan 0, untuk X sama dengan 0 derajat, sin X kan 0. Berarti 2 sin X, 2 kali 0 kan? Berarti 0 juga. Untuk sudut 30 derajat, sin 30 derajat setengah. 2 sin X berarti 2 kali setengah, yaitu 1. Ya, jadi ini kalikan 2 semua intinya. Ini menjadi akar 2. Kalikan 2 berarti berapa ini? Akar 3. Kalikan 2 berapa? 2. Kalikan 2 akar 3. Ini menjadi akar 2. Ini 1. Ini 0 ya. Ini berapa? Negatif 1. Negatif akar 2. Ini negatif akar 3. Negatif 2. Berarti negatif akar 3 kalikan 2. Berarti negatif akar 2. Negatif 1. Ini 0 ya. Coba lihat sebelum kita gambar ya. Lihat ini. Nilai maksimalnya dulu. Nilai maksimalnya kira-kira berapa?
2 ya. 2 kalinya nilai maksimal sin X kan? 2. Nilai minimum atau minimal min 2. Kemudian amplitudo sekarang. Amplitudo berapa? Tinggi gelombangnya 2 ya. Amplitudo 2. Kemudian periode. Periodenya tidak berubah kan? Untuk membuat grafiknya, caranya sama dengan sebelumnya ya. Kita hubung-hubungkan seperti ini. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja coba lihat grafiknya. Oke, lihat ini. Ini adalah nilai maksimalnya nanti. Ini ya. Sini ketemu sama ini 2. Nah, seperti itu. Ini nilai minimumnya. Ketemunya nanti sama min 2 ya, sini ya. Amplitudo berarti ya, tinggi gelombang. Periodenya masih sama. Jadi selanjutnya ya, misalkan kita disuruh menggambar grafik Y sama dengan 2 sin X. Asalkan kita tahu grafik Y sama dengan sin X, maka gampang. Tinggal tingginya dikalikan 2 saja ya, ini ya. Kemudian dihubungkan seperti ini. Periodenya masih sama. Jadi fungsinya ini apa? Amplitudo ya. Berarti kan amplitudenya 1. Kalikan dengan ini. Bagaimana kalau misalkan ini saya ganti dengan 3, Pak? Maka amplitudenya menjadi 3. Kalau ini jadi 4, Pak, maka amplitudenya menjadi 4 juga ya. Bagaimana kalau min 2, Pak? Kalau min 2 amplitudenya tetap 2 kan? Karena kalau negatif itu grafiknya sama, tinggal balik saja. Tetap tingginya 2. Seperti itu ya. Ini periodenya bagaimana nih? Masih sama ya? 360 juga. Atau 2 piradian. Ingat fungsi dari yang saya lingkari ini ya, untuk menentukan amplitudo. Lanjut. Sekarang yang saya rubah ininya. Tadinya kan sin X, sekarang sin 2X. Apa perubahan pada grafiknya? Coba lihat ini. Untuk X sama dengan 0, sin X kan berarti sin 0 ya. Ketemunya 0. Sin 2X berarti sin 2 kali 0. 0 juga ya. Sin 0 berarti 0. Untuk sudut 30, coba lihat. Sin 30 kan setengah. Kalau sin 2X berarti 2 kali 30 ya. Sin 60. Maka setengah akar 3. Untuk X sama dengan 45, maka sin 2X sama artinya dengan sin 2 kali 45, sin 90 kan? Sin 90 berarti 1 ini ya. Ini berarti 1. Untuk X sama dengan 60, sama saja dengan sin 120 kan? Kalikan 2. Sin 120 berapa? Setengah akar 3. Untuk 90 berarti kalikan 2. 180 ya, sama saja, berarti 0 ini. Untuk X sama dengan 120, berarti kalikan 2, 240. Berarti min setengah akar 3. Untuk X 135, berarti sinnya adalah sin 270 ya. Negatif 1 berarti. Untuk X sama dengan 150, sama saja dengan sin 300. Ini ya, min setengah akar 3. Untuk X 180 derajat, sama saja dengan sin 360, yaitu 0. Oke, sampai sini saja dulu. Perhatikan ya, ketika X-nya 0, sin 2X 0, berarti di sini tetap. Ketika X-nya 30, ini 30 ya, maka sin 2X setengah akar 3. Di sini ternyata ya. Ketika X-nya 45, nah 45 berada di sini ya. Ingat, 45 adalah di antara 30 dan 60. Maka sin 2X 1. Sekitar sini kan. Untuk X 60 derajat, setengah akar 3. Di sini ya, masih sama ya. Untuk X 90, ternyata 0. Sini ya. Untuk X 120,
min setengah akar 3. Bawah sini ya. Untuk X135 min 1. 135 berarti di sini nih. Ini min 1 sini. 135. Ini min 1 di sini. Untuk X150 ternyata min setengah akar 3. Dari sini ya. Untuk X180 ternyata nilainya 0. Sini ya. Kita hubungkan coba titik-titik ini. Ya, seperti itu. Perhatikan grafiknya, apa bedanya dengan sebelumnya? Bagaimana nilai maksimalnya? Nilai maksimal berapa? Masih tetap 1 ini ya. Oke. Ternyata maksimalnya nggak berubah. Karena ininya masih 1 di depan ini ya. Kemudian nilai minimal. Sama saja min 1 kan? Amplitudo sama juga. Masih 1 kan? Tinggi gelombangnya. Yang berubah apa? Periode ya. Coba periode. Untuk melakukan satu gelombang, satu gunung satu lembah ternyata tidak butuh 360, hanya butuh berapa? 180. Maka dikatakan bahwa periodenya adalah 180 derajat atau pi radian. Jadi pengaruh ini ya, perhatikan ini ketika ada tambahan di sini, maka periodenya adalah 360. Ini periode ya. 360 dibagi ini yang saya lingkari. Misalkan ini adalah A ya. Y sama dengan sin AX gitu ya. Maka dibagi A. Misalkan saya ganti ya, 2 ini dengan 3. Maka periodenya menjadi 360 dibagi 3 kan, yaitu 120. Bisa juga malah ini pecahan, misalkan sin setengah X ya. Coba, misalkan saya punya Y sama dengan sin setengah X. Maka periodenya adalah 360 dibagi setengah. Berarti malah berapa? 720 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, dapat 2 tadi ya. Untuk yang di depan ini, urusannya sampai maksimum, minimum, sama amplitudo. Untuk yang di sini urusannya sama periode. Oke, lanjut. Apalagi nih Pak? Coba kita modif lagi grafiknya. Grafik fungsi Y sama dengan sin X plus 30. Perhatikan ini ya. Nah, X plus 30. Apa yang terjadi dengan grafiknya? Coba lihat. Untuk X sama dengan 0 derajat, berarti X plus 30 bersama dengan sin 0 plus 30 kan? Sama saja sin 30 setengah ya. Oke. Untuk X-nya 30 derajat, berarti menjadi sin 30 plus 30. Sin 60 kan? Sin 60 berarti berapa? Setengah akar 3. Oke. Yang 45 saya lewati saja ya. Saya kosongnya 45, 135 ya. Ini juga kosong, oke. Untuk 60, X-nya 60 berarti 60 plus 30. Sin 90, 1 berarti ya. Nah, coba lihat. Ini cuma ngambil di depannya saja. Setengah dari sini, setengah akar 3 dari sini, 1 dari sini. Ini pasti berapa? Setengah akar 3 pasti ini ya. Kenapa? Karena kalau X-nya 90, sama saja mencari sin 120 kan ini. Setengah akar 3. Kalau 120, X-nya sama saja mencari sin 150. Berarti setengah. 150 sama saja mencari sin 180 kan? Berarti 0. 180 sama saja mencari sin 210. Berarti minus setengah. Ini pastilah ambil dari 240 ya. Minus setengah akar 3. Yang 240 ngambil dari yang 270 kan? Min 1. Yang 270 ambil yang 300, berarti minus setengah akar 3. Yang 300 dari yang 330, berarti minus setengah. Yang 330 ngambil dari 360 ya, berarti 0. Kita lihat grafiknya kayak apa ya.
Coba dilihat grafiknya. Ternyata sama dengan grafik sebelumnya, hanya digeser ke kiri ya. Coba lihat ini. Grafik yang warna biru ini ya. Kalau saya geser ke kanan sejauh 30 derajat, maka akan ketemu di grafik yang merah ini. Persis. Apa artinya? Artinya grafik yang kita peroleh ini, sin X plus 30, sama saja menggeser ya. Menggeser grafik sin X ke kiri ya. Ini kan ke kiri, sejauh berapa? 30 derajat ini jauhnya. Nah, menggeser sejauh 30 derajat. Untuk maksimumnya bagaimana Pak? Tidak berubah ya. Tetap 1 kan? Kenapa? Karena ini tidak berubah. Ingat ya, maksimum minimum sama amplitude itu urusannya sama yang ini, koefisien dari sin X. Untuk periode bagaimana Pak? Periode sama saja, masih 360 Pak. Loh ini kok 330 Pak? Iya, tapi kan mulainya dari negatif 30 ya. Di sini kan sudutnya negatif 30 derajat. Sama saja nanti ketemunya 360 kan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ditambah dengan 30 ya, untuk Y sama dengan sin X plus katakanlah alfa gitu ya. Berarti menggeser ya. Menggeser grafik Y sama dengan sin X kemana Pak? Kalau alfanya positif ya, berarti ke kiri sejauh alfa. Kalau ini negatif, maka menggeser ke kanan sejauh alfa. Seperti itu ya. Misalkan suatu saat disuruh membuat grafik Y sama dengan sin X min 30. Nah, langsung saja buat dari sini. Yang ini ya, yang merah ini geser ke kanan 30. Akan jadi grafik baru. Nah, sampai nanti 390. Seperti itu ya. Sekarang perhatikan, kita akan membuat grafik fungsi Y sama dengan sin X plus 1 ya. Jadi kita cari sin X nya dulu, baru ditambahkan 1 ya. Kalau tadi kan dalam kurung ini ya, X nya plus 30, jadi sudutnya. Kalau ini bukan, hasilnya sin X baru ditambah dengan 1. Kita lihat, untuk X sama dengan 0, sin X kan berarti 0 tambah 1, 0 tambah 1 berarti 1 kan. Untuk X sama dengan 30, sin 30 kan setengah, hasilnya tambah 1, berarti 1 setengah, 3/2. Nah, jadi ini tambah 1 semua ya ke sana ya. Yang 45 saya kosongi. Oke, saya tambahkan 1 semua. Ini berarti 1 plus setengah akar 3. 1 tambah 1, 2. Ini berarti 1 plus setengah akar 3. Setengah tambah 1, 3/2. 0 tambah 1 berarti 1. Min setengah tambah 1, setengah ya. Min setengah akar 3 tambah 1, ya 1 min setengah akar 3. Min 1 tambah 1 berarti 0 ya. Ini berarti 1 min setengah akar 3. Min setengah tambah 1, setengah ya. 0 tambah 1, 1. Kalau kita lihat, nilai tertingginya adalah 2 ini ya. Ini maksimalnya. Jadi untuk X90 nanti 2. Tapi nilai terendahnya adalah berapa? 0 ya. Ini terendah. Karena setengah akar 3 itu kurang dari 1. Berarti 1 dikurangi ini positif ya. Terendahnya adalah ini minimum. Jadi nilai maksimumnya sama dengan nilai maksimumnya ini ya, tambah 1 berarti 2 kan. Nilai minimumnya ini tambah 1. Nah, tadi kan nilai minimumnya kan min 1, tambah 1 berarti 0 kan. Untuk amplitudenya bagaimana Pak? Masih sama ya, nggak berubah. Amplitude harusnya sama ini. Amplitude masih sama. Untuk periode masih sama ya, yaitu 360. Coba kita lihat grafiknya.
Ya, jadi grafiknya seperti ini. Seperti menggeser ya grafik aslinya Y sama dengan sin X ke atas. Sejauh berapa? 1 satuan ya. Awalnya 0 jadi 1. Awalnya 1 jadi 2. Seperti itu ya. Jadi menggeser. Ini ya fungsinya ya. Perhatikan ini. Menggeser ke atas. Ini berarti menggeser ke atas. Kalau ini negatif, berarti menggeser ke bawah. Sejauh ini kan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau kita disuruh gambar itu tidak usah buat tabel, nggak masalah. Kalau kita paham konsep ini. Misalkan ditambah setengah. Nah, ya berarti di sini mulainya. Dikurangi 1. Nah, berarti dari bawah. Nah, seperti itu ya. Periodenya tidak berubah. Amplitudenya juga tidak berubah. Yang berubah nilai maksimumnya ya, karena tergeser ke atas. Jadi 2. Nilai minimumnya ke atas juga ya, jadi 0. Apa kesimpulannya dari pembahasan kita? Oke, coba kita lihat. Jadi kalau kita punya grafik bentuknya ini nih, perhatikan ini. Y sama dengan K sin alfa X plus minus beta plus C ya. Coba fokus yang ini. Yang K ini urusannya sama amplitudo ya. Ini urusannya sama amplitudo, yaitu nilai mutlak K. Untuk yang A ini urusannya sama periode ya, ini periode, yaitu 360 dibagi A. Untuk maksimum minimum berarti maksimum ya. Ini harga mutlak ini K ditambah dengan ini tambahannya C ya. Untuk minimum min nilai mutlak dari K ditambah dengan C ya. Untuk yang ini plus minus ini adalah menggeser ya. Menggeser ke kanan atau ke kiri. Kalau positif, menggesernya malah ke kiri ya. Kalau dikurangi, gesernya ke kanan. Sejauh beta. Untuk yang ini menggeser ke atas ke bawah. Menggeser. Kalau plus ya, berarti ke atas. Kalau negatif berarti ke bawah. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau negatif? Kalau negatif berarti cerminannya ya, kebalikannya. Misalkan sinus kan awalnya begini. Sinus misalkan ya. Kalau negatif berarti seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk grafik fungsi sinus. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.